Pembahasan kali ini tentang konversi bilangan pecahan. Yang pertama, konversi pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ini ada pecahan biasa 2/5. 2-nya sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Nah, untuk mengkonversi menjadi pecahan desimal, kita ubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau kelipatan kali 10-nya lainnya ya. Nah, 5-nya dikali berapa supaya dengan 10? Dalam hal ini kita bisa tahu 5 itu kalau menjadi 10 harus dikali 2 ya. Nah, karena penyebut yang bagian bawah ini sudah dikali 2, maka pembilang, yaitu bilangan di bagian atas, itu juga harus dikali dengan 2. Sehingga saya akan dapatkan bagian penyebut sudah menjadi 10, karena 5 kali 2. Bagian pembilang itu adalah 4. Karena 2 kali 2. Sehingga hasilnya adalah 4/10. Oke, karena ada per 10 di sini, maka artinya ada satu angka di belakang koma. Satu-satunya angka di belakang koma adalah 4. 4. Nah, yang di depan koma itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0,4. Selanjutnya untuk yang bagian B, 3/4. 4-nya adalah penyebut. Penyebut 4 kali berapa supaya sama dengan 10? Tidak ada ya. Karena 4 kali 2, saya tahu 4 kali 2 itu 8. 4 kali 3, 12. Lebih ya. Kalau gitu saya harus mencoba dia menjadi 100. 4 kali berapa sama dengan 100? Nah, kita dengan cepat kita bisa tahu bahwa itu 4 kali 25 ya, sama dengan 100. Maka yang bawah saya kalikan 25. Pembilang angka 3 ini pun juga harus saya kalikan dengan 25, yaitu 3 kali 25. Sehingga hasil konversi pembilang dan penyebut ya di pecahan biasa ini menjadi penyebutnya menjadi 100, di atas itu pembilang menjadi 3 kali 25 adalah 75. Oke, karena ada 2 angka 0 di sini, artinya ada 2 angka di belakang koma. Ini koma. Nah, 2 angkanya ini adalah 75 itu sendiri. Nah, di depan angka koma itu adalah angka 0. Itulah konversi pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, yang kedua, ini kebalikannya. Bagaimana kalau desimal menjadi pecahan biasa? Oke, desimal ini 0,25, kan kita tahu tadi ini ada 2 angka di belakang koma. Artinya itu pasti penyebutnya 100. Sedangkan pembilangnya adalah angka ini sendiri ya, 25. Nah, 0,25 adalah 25/100. Nah, sekarang saya apakan supaya angka ini menjadi pecahan biasa? Ini pun sudah pecahan biasa sebenarnya, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu melakukan penyederhanaan. Oke, ternyata 25 dan 100 bisa sama-sama dibagi 25 ya. Berarti 25 saya bagi 25. Ini hasilnya 1, 100 bagi 25 hasilnya 4.
Maka hasilnya ini adalah menjadi 1/4. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya 0,625 adalah berapa dibuat jadi pecahan biasa? Kita tulis lagi bahwa kalau ini ada 3 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 1 dengan nolnya ada 3, atau 1000. Nah, angka pembilangnya adalah ya 625 itu sendiri. Nah, sekarang ini juga sudah pecahan biasa, tetapi karena dia dengan angka besar, kita harus bisa kecilkan. Kita kecilkan dengan bagi berapa? Ternyata bisa sama-sama kita bagi dengan 125. Ini dibagi 125 dapatnya 5. Dibagi 125 dapatnya 8. Sehingga saya akan dapatkan hasilnya 0,625 adalah 5/8. Tuh, untuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, yang nomor 3, pecahan biasa menjadi persen. Oke. Persen artinya kalau diterjemahkan adalah per 100. Kalau per 100 berarti ini adalah pecahan dengan pembilangnya adalah, atau penyebutnya adalah 100. Bukan pembilangnya. Penyebutnya adalah 100. Oke. Nah, pecahan biasa menjadi persen. Saya ubah ini bilangan pecahan biasa dengan penyebutnya yang tadinya 5 menjadi 100. Saya kali berapakah 5? Supaya hasilnya 100. Nah, saya dapatkan bahwa 5 kali 20 lah sama dengan 100. Maka bentuk 2/5 itu menjadi 5 kali 20, 2 pun juga dikali 20. Nah, yang bawah menjadi 100, yang atas 2 kali 20, 40. Nah, per 100 ini bisa langsung diubah menjadi, ya, bisa langsung diubah, per 100 bisa langsung diubah menjadi persen. Angka pembilang 40 ini langsung saya tuliskan lagi. Jadi 2/5 sama dengan 40%. Kita lihat contoh yang selanjutnya, yang B. 3/4. Saya harus ubah. Ini penyebutnya kan 4. 4 dikali berapa? Sama dengan 100. Ya, saya tahu 4 kali 25 lah sama dengan 100. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Yang dilakukan adalah ini 4-nya kali 25 ya tadi. 3-nya pun juga kali 25. Sehingga ini hasilnya adalah yang penyebut 100, yang atas 3 kali 25. 75. Atau saya tuliskan persen itu, per 100 itu kan persen. Nah, yang di atas ini pembilang saya tulis ulang lagi. Ya, jadi 3/4 sama dengan 75%. Selanjutnya kita mau melihat soal konversi, bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Tadi pecahan biasa menjadi persen, sekarang persen menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana ya? Kita lihat 25% kan tadi artinya persen itu adalah per 100, maka saya tulis itu sama dengan 25/100. Nah, untuk menjadi pecahan biasa berarti saya tinggal simplify ya.
Saya simplify atau sederhanakan. 25 saya bisa bagi 25. Hasilnya 1. 100 bagi 25 hasilnya 4. Maka ini bisa menjadi sama dengan 1/4. Ya, pecahan biasa memang menginginkan kita mendapatkan setiap pembilang dan penyebutnya adalah angka-angka yang paling kecil. Ya. Walaupun 25/100 pun sudah benar, ya, tidak salah, sudah benar. Kita bisa juga nuliskan sama dengan 2/8. Boleh. Tapi ini belum angka paling kecil, ya. Ini juga oke. Ya. Oke, yang kedua 37,5%. Nah, di sini sama ya seperti yang A, cuman di sini ada tanda koma desimal juga nih, 2 desimal persen. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita tulis lagi 37,5 sebagai pembilang, penyebutnya adalah 100. Adalah 37,5/100. Ya. Nah, karena ini ada koma, saya kalikan 10 masing-masing. Maka yang atas menjadi 375, yang bawah menjadi 1000. Oke. Nah, masing-masing angka atas dan bawah pun saya bisa sederhanakan karena kita mau pecahan biasa yang paling sederhana. Ini saya bagi dengan 125 menjadi 3. Saya bagi dengan 125 menjadi 8. Maka hasil akhirnya adalah 3/8. Oke, itu ya tadi ya. Jadi kita harus tahu bagaimana menyederhanakan bentuk angka, sehingga angkanya angka yang paling kecil lah yang paling kita dapat. Selanjutnya, pecahan campuran. Oke, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah perpaduan bilangan bulat dengan bilangan pecahan biasa. Ya, di sini bilangan bulatnya adalah 1. Ini adalah bilangan bulat. Sedangkan 2/5 ini adalah pecahan biasa. Nah, kombinasi mereka ini menjadi pecahan campuran. Bagaimana mengubahnya menjadi pecahan biasa? Nah, caranya adalah 1/2/5 ini saya bisa tulis lagi menjadi 1 tambah 2/5. Ya. Satunya saya harus ubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, di sini kita melihat pecahan biasa yang ada, penyebutnya adalah 5. Ya, 5 sebagai penyebut. 5 ini penyebut. Maka satunya pun saya ubah dengan bentuk penyebutnya juga 5. Nah, supaya nilainya bilangan di atas dibagi 5 hasilnya 1, maka ini pun juga harus sama-sama 5. Ya, 5/5 sama dengan 1. Oke. Jadi 5/5 itu adalah pecahan yang menggantikan angka 1. Nah, selanjutnya adalah saya tambahkan lagi dengan 2/5 pecahan tadi. Oke. Nah, untuk operasi pecahan seperti ini dengan penyebut yang sudah sama, maka tinggal pembilangnya saja ditambahkan. 5 tambah 2, 7. 5 dan 5 di bawah, ini penyebut tidak perlu ditambahkan, tinggal dituliskan sekali saja. Jadi, pecahan campuran 1/2/5 ini sama dengan 7/5. Begitu ya. Oke, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa lagi yang B, 3/7 ya.
Maka ini bisa saya tulis lagi menjadi 3 tambah 3/7. Nah, 3-nya ini saya ubah dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut adalah 7. Nah, berapa bagi 7 hasilnya 3? Ya, otomatis kita tahu bahwa untuk mengetahui ini kan kita harus tahu perkalian 3 nih. 3 kali 7 sama dengan berapa? 21 ya. Oke, 21 lah kalau dibagi 7 hasilnya 3. Kenapa? Karena 3 kali 7 sama dengan 21. Gue bolak-balik aja. Oke, selanjutnya saya tambahkan dengan 3/7. Hasilnya akan kita dapatkan bahwa penyebutnya tetap 7, pembilangnya tinggal ditambahkan. 21 tambah 3, 24. Nah, inilah bentuk pecahan biasanya. Nah, ini bentuk pecahan biasa yang kita dapatkan adalah pecahan di mana pembilang lebih besar dari penyebut. Ya, ini pembilang lebih besar dari penyebut. Kalau tadi pecahan biasanya pembilang kurang dari penyebut. Oke, sekarang kebalikan. Kebalikannya adalah bagaimana mengubah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut menjadi pecahan campuran. Oke. Menjadi pecahan campuran. Kita lihat 7 bagi 3. Nah, ini kita harus tahu juga perkalian 3 di sini karena penyebutnya adalah 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, karena 9 lebih besar dari pembilang ini tadi, 7, maka tidak kita pakai, ini tidak dipakai. Nah, yang paling mendekati berarti sekarang ini. 6 lah yang kita pakai, ini ya. Inilah yang kita pakai. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, karena 6 kecil dari 7. Kenapa nggak ambil yang 3 kali 1? Karena terlalu jauh ya. Jawabannya karena terlalu jauh. Kenapa 6? Karena 6 masih kecil dari 7. Kenapa tidak 9? Karena 9 lebih besar dari 7. Kita ambil yang kurang dari 7 karena mendekati, paling mendekati ya. Berarti 6 yang kita ambil, tapi angkanya adalah angka 2. Ya, angkanya angka 2. Maka 7/3 tadi adalah 3 kali 2. 2-nya saya tulis. Nah, kemudian apalagi yang terjadi ya? Ini 6. Di sini 7. Maka saya lakukan 7 dikurang 6. Hasilnya 1. Nah, langsung dibagi 3. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Ya, pecahan campurannya. Penyebutnya tetap kita tuliskan ulang ya, sama-sama 3. Selanjutnya kita lihat yang bagian D. Yang bagian D, bagian B ya. 18 pembilangnya lebih besar dari penyebut 5. Nah, 5 sebagai penyebut, maka kita perlu tahu juga ya, hafal juga 5 kali berapa yang mendekati 18 ya. 5 kali 2 itu kan 10. 5 kali 3 itu 15. 5 kali 4 20. Oke. Yang mana yang kita pilih? Ya. Karena 20 lebih besar dari 18, berarti 20 tidak kita pilih. Bagaimana dengan 15 dan 10? Apakah 15 yang kita pilih atau 10? Kita lihat. Kalau 10 lebih kecil dari 18, benar. Nah, kalau 15 lebih kecil dari 18, benar juga.
Tetapi mana yang lebih mendekati 18? Yang lebih mendekati 18 adalah 15, ya. Maka inilah yang kita pilih dengan angkanya adalah dikalikan dengan 3. Sehingga maka saya dapatkan 18 bagi 5 itu sama dengan 3, ya. Karena hasil perkalian dengan 3 lah menghasilkan 15. Nah, selanjutnya yang di sini adalah, sini tetap 5, yang di atasnya berapa? Di atasnya itu adalah hasil pengurangan 18 kurang 15. Dapatnya 3. Jadi, 18 per 5, pecahan biasa, diubah menjadi pecahan campuran menjadi 3 per 5. Baiklah, itu dulu konversi pecahan untuk mengubah pecahan dari beberapa tipe pecahan yang ada. Semoga bermanfaat.